wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi ya senantiasa mendapat rahmat dan kenikmatan, lebih-lebih nikmat kesehatan, bisa mengikuti pembelajaran siang hari ini tanggal 27 Juli 2020. Lanjutan dari PPKN ini membahas masalah pemerintahan di negara kita, ya. Pemerintahan ini membahas masalah Kementerian Negara. Kementerian Negara RI dalam lembaga pemerintahan, perintah. Ya. Kementerian atau kabinet di negara kita ini, kabinet antar presiden yang sekarang dengan yang dulu ini beda. Tentunya sekarang kabinet kerja jilid 2 2019 sampai 2024 kabinetnya. Jadi ini kabinet kerja. Di negara kita ada pemegang pemerintahan tertinggi. Pemegang pemerintahan tertinggi yaitu presiden. Ini pemegang pemerintahan tertinggi yaitu presiden. Pemegang kekuasaan tertinggi, pemegang kekuasaan ya. Pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah MPR. Pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi adalah MPR. Kalau pemegang pemerintahan itu presiden. Apa, Bapak? Nah, wah, pateni ora aja yo matane. Wing ora pateni lho. Pateni ora. Iso pateni karo nah, ini di negara kita tentunya ada konstitusional, tapi hanya konstitusional. Mereka. Ora aja lho. Ya. Jadi sumber hukum tertinggi di negara kita, sumber hukum tertinggi di negara kita itu nomor 1 adalah UUD 45. UUD 45, sumber tertinggi, tata urutan. Itu UUD 45. Di dalamnya itu ya memuat para menteri negara. Para menteri negara itu dalam UUD itu ya dalam bab 5 Kementerian Kementerian Negara ini dibahas dalam pasal 17. Pasal 17 ya. Ini presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi jumlah menteri di negara kita ini jumlahnya ada 35 menteri. Ada 35 menteri. Wah, itu jumlahnya banyak. Mau dihafalkan ya bisa tapi sulit. Makanya siswa-siswi kalau punya UUD atau wajib punya UUD itu menteri-menteri kabinet kerja ini ada semua.
35 menteri. Yang sangat penting juga, siswa-siswi, ini bapaknya menteri, kita ini kan ada dua toh. Ini Menteri Agama, Fahrul Razi, dan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Nah, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa dia? Nadiem Makarim ya. Ya itu ya. Madrasah Aliyah lembaga pendidikan formal ini Bapak Iluru, dua, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Ya, jadi tugas-tugas menteri itu keterkaitan dengan ahlinya, bidangnya. Ya, Menteri Pendidikan jelas ngurusi sekolahan, madrasah. Jadi pendidikan formal. Ya, jadi itu ya, siswa-siswi tentunya mencatat menteri-menteri negara itu dicatat dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3, 4. Ini enggak saya diktekan untuk mencatat, tapi dicatat apa ya, dasarnya pasal dan ayatnya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar. Terus di samping Undang-Undang Dasar, tentunya di negara kita ini juga ada undang-undang. Undang-undang yang buat legislatif dan eksekutif. Undang-undang tentang apa? Mesti setiap kegiatan itu ada undang-undangnya. Ya. Ini ada undang-undang, ini ada disebutkan ada dua. Undang-Undang nomor 39. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Karena ada undang-undang itu nomornya sama, tapi tahunnya beda. Ini yang hampir sama ya. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 itu nomornya sama, tapi tahunnya beda. Kalau 99 tentang HAM, kalau 38 tentang 2008, 39 tentang 2008, itu tentang Kementerian Negara. Di siswa-siswi ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Ini undang-undang tentang Kementerian Negara. Terus di samping undang-undang, di sini ada peraturan presiden. Ya, peraturan presiden, Perpres nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Ya, tentang Kementerian Negara. Ya. Terus di samping itu ya ada Perpres ya, nomor 47. Perpres Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 ini tentang pembentukan organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara. Ya.
Ya, jadi kementerian ini ya secara tegas disebut dalam UUD ya, ini ya rinciannya ini tentang menteri-menteri negara. Dari yang jumlahnya 35 menteri negara. Ya, itu rinciannya ya sangat banyak sekali. Ya. Ya. Nah, makanya siswa-siswi ini saya wajibkan punya UUD Kabinet Kerja Jilid 2. Ya. Ini bahas masalah menteri-menteri negara. Ya, menteri-menteri negara ini menteri tentang apa, menterinya siapa. Jadi menteri dalam jabatannya itu sama dengan jabatan presiden. Waktunya ini selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun. Ya, itu tentang 35 menteri negara. Tentang 35 menteri negara. Nah, di samping itu para menteri ya 35 menteri ya. Di negara kita ini juga ada pejabat-pejabat negara. Pejabat-pejabat negara yang setingkat dengan menteri. Ya, setingkat dengan menteri. Bukan menteri, tapi ini pejabatnya tinggi sama dengan menteri. Ini ada 7 orang. Ada 7 orang. Contohnya Kepala BIN, Badan Intelijen Nasional. Yang pertama, ini ada 7 ya. Ada pejabat yang sejajar dengan menteri. Ya, ini Kepala BIN, Badan Intelijen Nasional. Yang kedua, Jaksa Agung. Yang ketiga, Panglima TNI. Yang keempat itu Kapolri. Yang kelima, Kepala Staf Presiden. Terus yang keenam, Gubernur BI. Yang ketujuh, Kepala BKPM. Nah, itu ada 7 orang, itu kedudukannya sejajar dengan menteri negara. Ya, itu katanya dengan menteri-menteri negara dari berbagai kegiatannya, bagiannya itu tentunya beda. Ya, beda urusannya. Ya, itu kaitannya. Ya. Ini para siswa-siswi, ya. Tahu lah ya, tahu. Bahas masalah ini menteri apa, ya mesti ada permasalahan, ini keterkaitan dengan kegiatannya, ini tugasnya para menteri. Ya, jadi intinya poin ini, siswa-siswi ngerti dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini dalam UUD, tadi udah loh, pasal 17. Ayat 1, 2, 3, 4. Ini tentang kementerian. Terus kaitannya dengan undang-undang, tadi undang-undang nomor
tahun 2008. Termasuk peraturan presiden. Jadi misalnya nggak hafal ya ngertilah. Ngerti. Maka siswa-siswi tentunya ya banyak baca buku untuk menambahi ya ilmu umum juga ilmu agama. Nah, terus yang berikutnya ini ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggara pemerintah. Terus yang selanjutnya ini keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Ini juga tidak lepas dari itu bahas masalah Pancasila, ya, tidak lepas dari Pancasila, karena Pancasila itu tentunya sumber di atas segala sumber hukum. Ini sila pertama, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ini ya, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini ada poin-poin. Ya. Ini sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini keterkaitan dengan ya religius. Di negara kita itu adalah negara yang religius, beragama, yang mayoritasnya adalah Islam. Jadi itu ya, ini kaitannya dengan sumbernya ini dari Pancasila. Ya, sila pertama, 2, 3, dan 4, 5. Jadi kalau dirinci pelaksanaan Pancasila itu tentunya tidak lepas dari nilai-nilai butir-butir Pancasila. Ya, jadi itu ya. Makanya siswa-siswi ya tentunya membaca tentang nilai-nilai ini dalam Pancasila. Ini makanya ya kalau siswa-siswi itu ya yang wajib punya UD itu ada butir-butir nilai-nilai Pancasila. Ya, butir-butir dari nilai-nilai Pancasila. Ya, tentunya sumber di atas segala sumber hukum, ya itu tentunya Pancasila itu ya jelas ada ya sejarahnya. Kok di negara kita ini ada hari-hari besar nasional, salah satu di antaranya hari lahirnya Pancasila, tanggal berapa itu? 1 Juni ya, 1 Juni 1945. Ya. Ya.
Jadi ya itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan menteri-menteri negara ya yang membantu presiden. Ini dipahami ya, pasal 17 itu membahas tentang menteri-menteri negara. Sebelumnya ini membahas tentang presiden. Dan menteri-menteri negara. Nah, itu ya. Jadi itu dasarnya. Terus di negara kita ini sistem pemerintahan Indonesia nanti ya kaitannya dengan sila keempat demokrasi Pancasila. Jadi insya Allah ya kegiatan minggu depan ini bahas masalah demokrasi di negara kita. Ini berdasarkan juga Pancasila, khususnya sila keempat. Khususnya sila keempat. Nah, demokrasi Pancasila. Ya. Jadi itu ya materi yang disampaikan. Ya, siswa-siswi yang ada mau bertanya dipersilahkan. Ya. Jadi itu ya, yang pokok dasar hukumnya, secara konstitusi, secara yuridis, ini bahas masalah tentang siswa-siswi ya, yang bahas masalah presiden dan para menteri negara. Para menteri negara. Ya. Coba itu ya dicatatlah itu. Dalam UD bahas masalah presiden, dalam UD mulai pasal 4. Ya. Pasal 4. Ya. Pasal 4. Sampai dengan pasal 17. Sampai dengan pasal 16. Jadi presiden dalam UD itu membahas pasal 4 sampai 16. Ya. Jadi dalam UD presiden itu pasal 4 sampai 16. Terus pasal 17 itu para menteri negara. Ya. Itu yang materi. Ya? Enggak ada yang tanya? Enggak. Kalau enggak paham semua berarti. Alhamdulillah. Ya, Cuma itu yang perlu dibaca dan dipahami. Ini tentang dasar hukumnya, presiden pasal 4 sampai 16, para menteri pasal 17. Tentunya siswa-siswi per siswa
itu masing-masing punya UUD. Ya, punya UUD. Punya undang-undang yang telah diamandemen. Karena UUD itu diamandemen 4 kali. Ya, 4 kali. Itu punya. Ya. Ya. Itu saja. Ya. Ya. Sudah selesai. Yang pokok sudah banyak membaca buku keterkaitan dengan materi pembelajaran. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.